Ya oke. Bagus nih pertanyaannya Mas Denny karena memang ini akan sangkut pautnya ke bisnis. Gimana sih relasinya antara komunitas dengan bisnis gitu ya? Ini yang perlu kita pertegas garisnya karena bisa kalau kita nggak tegas. Eh, ini Bang Peter, Pak Peter Jack Kemby sudah hadir tepat waktu. Sebelum ya, belum malah bukan tepat waktu, malah sebelum waktunya. Terima kasih atas musiknya. Event kali ini yaitu pada event yang ke-12, 1 jam ngobrol, akan disampaikan oleh Bapak Peter J. Kemby, akan mengulas topik yang begitu begitu baru bagi saya, bagaimana memanage sebuah pekerjaan dan aktivitas sehari-hari dia antara dengan komunitas, pekerjaan, mungkin dengan keluarga juga. Sama juga seperti saya pribadi, saya merasakan punya satu event itu sudah mengacau banyak jadwal di pekerjaan saya sehari-hari, apalagi ada event tambah lagi. Akhirnya berusaha membiasakan diri, menata, memanage, ternyata benar-benar sulit. Karena seperti itu saya akhirnya punya ide inisiatif mengajak Bapak Peter JKMB ini bagaimana mengulas topik ini, bagaimana trik-triknya, bagaimana solusinya, mungkin bagi teman-teman yang hadir nantinya itu bisa dapat mengambil manfaatnya. Kebetulan Bapak Peter JKMB memang beliau seorang seorang IT praktisi juga, IT di komunitas. Memang skillnya memang di bidang web developer, yaitu di PHP dan banyak macamnya juga. Tapi saya tidak mengangkat tema PHP-nya. Tapi saya ingin mengangkat ininya aja, skill yang di luar itu yang diambil dari keunikan dari 1 jam ngobrol. Jadi tidak mengulas skill dari speakernya, tetapi bagaimana speaker itu membuat sebuah topik yang benar-benar melekat di pribadi, di personalitinya seorang speaker itu yang perlu kita ulas. Ternyata banyak yang membuat teman-teman audiens member 1 jam ngobrol itu ingin ada kelanjutan event-event seperti ini. Dan maaf, profilnya dulu biar teman-teman pada tahu. Kalau di orang developer tahu, tapi kalau orang-orang yang di komunitas saya, contohnya di IT infrastruktur itu dengan Pak Peter belum ada yang tahu, ada yang tidak lah. Ini yang perlu kita ingin infonya dari Bapak. Silakan Pak Peter, saya persilakan waktunya. Oke, yes. Selamat malam teman-teman panggilnya apa nih, ngobloras gitu ya, teman-teman Ya, yang nonton event. Habis panggilannya bingung juga. Ya, teman-teman yang ya penggemar podcastnya Om Denny. Dan senang lagi bisa bertemu lagi. Ya, senang banget sih sebenarnya saya karena memang saya juga nggak mungkin membawakan topik ini di event saya sendiri, nggak mungkin memang. Jadi memang kesempatan kayak gini adalah kesempatan yang bagus saya untuk share juga hal-hal yang mungkin saya nggak bisa share di tempat saya sendiri. Tapi saya senang lah karena ada kolaborasi yang bagus antara saya dengan teman-teman podcaster, YouTuber yang lain juga yang kita bisa berbagi untuk topik-topik yang memang kita juga pada dasarnya kan senang sharing. So teman-teman mungkin ada yang mungkin belum kenal saya, tapi mungkin sudah ada yang kenal. Perkenalkan, nama saya Peter J. Kemby dan saya aslinya dari Manado. Saya orang Manado yang punya profesi yang kayak gini ya agak rada-rada jarang tuh serang. Saya juga bingung ya kenapa ya kok tiba-tiba saya jadi orang Manado yang beda sendiri. Orang Manado dikenal tuh pasti paling pelaut, terus model, mungkin ada juga olahragawan yang dulu-dulu gitu. Main bridge banyakan gitu ya. Ini kok saya jadi orang IT ini ya, jadi gimana ceritanya ini kok bisa sampai jadi orang IT? Saya juga nggak ngerti ya kenapa saya sampai jadi orang IT, tapi memang ya itulah ya, mungkin karena
saya memang jalurnya beda kali ya dari zaman dulu. Memang begitu SMA saya sudah memutuskan, saya ngelihat menarik banget. Jadi zaman dulu tuh seneng banget saya untuk pegang-pegang alat-alat elektronik gitu. Ya mungkin karena dari papi ya, dari papi saya sendiri sebagai seorang tukang elektronik zaman itu, perbaiki-perbaiki peralatan elektronik. Jadi saya tertarik dengan dunia elektronik. Dan pada zaman itu juga sudah mulai populer komputer, meskipun masih jarang-jarang banget. Masih ya smart apa komputer kalkulator smart gitu yang besar-besar banyak tombolnya. Nah, ya itu. Zaman itulah mainan dulu dan saya sudah tertarik banget. Ya, dimulai dari sana lah saya mulai kayaknya saya ingin berkarir di teknologi deh, karena waktu itu memutuskan untuk nggak kuliah karena memang saya benar-benar nggak masuk kuliah, nggak even mendaftar juga nggak. Jadi saya langsung dari Manado lulus SMA langsung ke Jakarta dan ya berkarir. Kakak saya sudah duluan di Jakarta dan dia yang bantuin cari kerja langsung di komputer gitu. Nah, menarik banget sih memang, dan ya itulah karir perjalanan dari tahun 25 tahun yang lalu sampai dengan detik ini ya masih tetap ada di jalur teknologi untuk melakukan sesuatu di bidang teknologi ini ya. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi sih. Karena kalau mau bilang kalian mau belajar teknikal dari saya, ada kayaknya nggak jago-jago amat. Programming nggak jago, networking ngerti, tapi masih Om Denny lebih jago lah. Gitu, tapi it's okay. Hobinya banyak sih memang. Jadi saya senang mencoba banyak hal. Jadi istilahnya saya memang mungkin nggak fokus di satu bidang, tapi senang mencoba banyak hal. Jadi memang lebih cocok disebut generalis IT sih sebenarnya. Sebuah yang berbau IT, ya itu ingin rasanya dicoba. Dan ya itu memberi kesenangan tersendiri buat saya. Jadi mungkin teman-teman pengen tahu, ya kalau bicara keluarga, ya saya sudah berkeluarga tentunya. Anak sudah satu kuliah, satu SMA, perempuan dua-duanya. Dan sekarang ya masih tetap bekerja untuk pekerjaannya, tetap ada di lingkungan IT juga. Ya kurang lebih itulah sedikit profil mengenai diri saya sendiri gitu Om Den. Oke, kalau sudah seperti itu, sekarang pekerjaan yang dijalani Pak Peter itu juga di bidang IT, betul seperti itu ya? Ya, Perusahaan di bidang IT apa beda? ini dia. Sebetulnya bukan perusahaan IT sih sebenarnya. Ini manufacture. Dan ya sekarang kan mana ada sih perusahaan yang nggak lagi pakai teknologi, pakai IT, pasti semuanya pakai. Which is ya IT itu sebagai supporting untuk supaya akselerasi bisnis di manufaktur tentunya dipakai di aneka untuk keperluan produksinya supaya lebih efektif, efisien lah kira-kira, termasuk proses administrasi untuk penjualan, gudang ya sebagainya. Nah, ini adalah manufaktur, sebuah perusahaan yang men-create bahan-bahan untuk makanan gitu. Kue essence sih tepatnya, Oh, jadi essence gitu untuk para tukang kue gitu. Mereka kan sekarang kan hari gini udah nggak pernah ada orang kalau misalnya bikin nastar gitu. Mana ada lagi yang mau itunya apa namanya? ya, Nanasnya di itu lagi udah konvensional. udah nggak begitu lagi, belinya udah jadi sudah jadi essence, sudah jadi apa, tinggal dicampur lah jadilah. Nah, lebih kayak gitu-gitu. Nah, Oh, jadi ya di apa ya? pabriknya dan Jadi saya memang bukan mengelola. murni perusahaan IT ya, Pak Peter. Ya, bukan murni perusahaan IT, Wah, dan saya eh, menangani tentu ya kalau jadi IT manager ya berarti menangani segala hal yang berurusan sama IT, even sampai perbaiki komputer yang nggak connect juga harus diperbaiki juga, printer nggak ngeprint ya juga harus diperbaiki juga, ya namanya juga IT kan, ini gitu. kayak IT support ya, IT support seperti hampir seperti itu. IT support Hampir bisa sama seperti dibilang itu. begitu. Ya, tapi kalau kalau sekelasnya Pak Peter kan di bidang apalagi manajer ya, kayak kalau seperti manajer, Ya, ya mungkin saya di seperti level itu. manajerial, ya Ya, betul. pasti itu. Terus ini Pak, kalau sudah memang senang di bidang IT, terus apa ya, bekerja bukan di perusahaan IT, itu adakah suatu rasanya itu beda nggak? Selama ini kan orang-orang yang benar-benar di IT kan tuh pengen kerja di perusahaan IT.
dibanding bekerja di bukan perusahaan IT. Kayaknya lebih keren atau lebih bangganya di perusahaan IT. Lah, sekelas Pak Peter ini sendiri kenapa kok memilih di perusahaan manufaktur? Itu kenapa? Itu kenapa? Iya betul, itu bagus Pak. Biar ada pandangan. Begitu. Karena saya merasa lahir kecepatan sih Om Denny. Jadi lahir kecepatan itu berarti kan kita sudah belajar teknologi itu dari zaman dahulu gitu ya. Ya. Jadi kayaknya kalau mau mendalami teknologi atau ilmu-ilmu programming atau teknologi yang sekarang itu, ya ampun susahnya gitu. Dan saya ngerasa kayaknya challenge untuk memahami teknologi-teknologi itu jauh lebih sulit menurut saya. Jadi agak keder saya berhadapan dengan yang sekarang-sekarang ini. Jadi cari aman kerja di perusahaan non teknologi yang ya istilahnya kompetisinya nggak terlalu berat gitu ya. Jadi ya dari dulu saya memang kayaknya nggak berniat banget kerja di perusahaan teknologi atau perusahaan yang memang jualannya IT ya. Alah jangan deh, mendingan saya non teknologi yang memang benar-benar mereka juga butuh IT dan Ya, kita bisa punya lebih banyak ide. Karena kalau di perusahaan teknologi biasanya jadi spesialis masalahnya, cuma ngerjain satu hal aja gitu. Lah saya nggak model kayak gitu, senang mengerjakan banyak hal gitu. Nah itu mungkin itu sih penyebab terbesar kenapa saya lebih memilih pekerjaan di perusahaan non teknologi. Ya. Berarti ini kayaknya hampir sama dengan saya nih. Cuman saya punya perusahaan sendiri, tapi nggak mau jadi karyawan, itu bedanya. Jadi pengennya itu memang benar-benar bukan di perusahaan IT. Kalau di perusahaan IT memang rasanya seperti Pak Peter bilang, harus benar-benar spesialis. Dan lagi tipenya Pak Peter ini tipe orang bosanan apa enggak ini? Sorry, gimana? Tipenya Pak Peter ini tipe orang yang bosanan apa tidak ini? Oh pasti. Oh sama berarti dengan saya. Sama. Jadi saya tahu jawabannya orang bosan itu gimana. Pengen hal-hal baru. Baik. Ini yang menjadi ini kayaknya ini menjadi tolak ukur. Yang nanti pertanyaan ketiga ini kayaknya yang saya susun ini untuk Pak Peter. Berarti kalau tipe seperti bukan tipe ya, tapi kalau seperti ini Pak Peter yang ingin mencoba hal baru, dunia baru, berarti itu perlu sebuah ilmu ataupun sebuah komunitas. Mungkin awalnya di komunitas itu gimana Pak Peter? Kalau melihat dari sifatnya Pak Peter ini. Kalau komunitas ini different story sebenarnya juga, karena memang oke lah, saya memang sedang mencoba IT dan seperti ya sama lah saya sama Mas Denny itu punya persamaan orang bosenan gitu, nyobain sesuatu itu kalau udah kuasai terus ngerjain berulang-ulang kayak bosan kan. Nah kalau untuk community ini sebenarnya different story karena memang di awal tahun 2010-an lah ya gitu ya. Saya memang lagi karir yang istilahnya semangat belajar teknologi itu lagi tinggi-tingginya dan sebenarnya saya mengalami kecelakaan on that dime tahun 2010 itu. Near death experience lah kira-kira. Jadi kecelakaan yang benar-benar hampir membawa saya meninggalkan dunia ini. Yes, karena memang parah banget dan ya patah-patahnya banyak gitu. Sampai sekarang pun masih ada, pennya juga belum dicopot, masih ada. Tapi itu merubah saya pada waktu itu dan ternyata saya ngerasa bahwa something went wrong dengan saya di tahun 2010 itu. Saya terlalu fokus kayaknya di teknologi, belajar banyak hal, tetapi kayaknya lupa berinteraksi dengan orang. Karena memang ya itulah. Merasa bahwa bisa dipelajari semuanya, akhirnya di situ saya terbangunkan gitu bahwa wah kamu tetap butuh orang lain, kamu tetap perlu bersosial, kamu tetap perlu bernetworking gitu. Ya disitulah saya akhirnya kenal dengan komunitas dan nyari-nyari waktu itu mulai belajar PHP gitu ya. Saya baru belajar PHP itu bukan dari 20 tahun lalu, bukan, justru dari semenjak kejadian itu. Belajar programming sekaligus cari komunitas, mulai pendekatan dan ketemulah PHP Indonesia di tahun 2012. Ya long story memang, tapi ini menarik memang kalau mau mencermati perjalanan di komunitas. Tapi akhirnya ketemu passion gitu. Ternyata saya orang komunitas ya. Gitu. Lebih banyak komunitas, bukan orang komunitas, lebih banyak komunitas kayaknya. Baik. Oh ya, dulunya Pak Peter ini orang networking ya, orang networking atau network engineer dulunya. Campur-campur sih sebetulnya karena berangkat dari support terus belajar programming nggak sukses sih zaman mungkin
Mas Denny juga tahu lah, kita di zaman sebelum tahun 2000 itu pasti belajarnya ya VB, Java dan sebagainya. Betul. Ya di zaman itu pun saya sudah belajar. PHP sudah ada zaman itu tapi belum terlalu populer. Ya, betul. Ya nggak berhasil tuh tahun 2010 itulah mulai masuk networking. 2010 itu mulai kerja di perusahaan untuk bikin data center. Jadi saya cukup banyak pemahaman di data center untuk sempat bikin sih 12 rak saya ingat waktu itu. Proyeknya cukup besar di daerah Sentul. SICC kalau mungkin pernah dengar. Nah, di sana saya tempat bangun data center di sana. Ya, lebih fokus ke networking sebenarnya di tahun-tahun itu. Tapi ya mungkin karena saya ngerasa bahwa di networking ini masih saya udah bisa menguasai dan akhirnya 2000 ke 2010 itu dari 2000 ke 2010. Nah, itu saya mulai belajar programming PHP gitu. Tapi akhirnya ketemu cloud di zaman ini gitu. Akhirnya ilmu networking saya jadi berguna gitu. Oh, ternyata Betul. dulu bangun data center jadi udah terbiasa dengan networking. Begitu ada cloud, ilmu networking jadi berguna lagi. Gitu. Jadi saya nggak pernah menyesali sih dengan proses pembelajaran karena ternyata ilmunya itu bisa dipakai lagi gitu. Ya, betul. Kita programming. Benar kan? Betul. Gak ada ilmu usang. Apakah itu dari Pak Peter yang selama ini untuk membangun komunitas di PHP ID itu bagaimana cara membangunnya? Itu yang saya heran sampai sekarang PHP itu makin membesar, membernya makin banyak. Seperti itu bagaimana ceritanya? Panjang juga ceritanya. Saya kan sudah di 2010 nih di komunitas dan ya menarik sih, bagus pertanyaannya. Karena memang semenjak saya pegang sebagai head di tahun 2015, ya zaman itu belum ada COVID tentunya. Itu event hampir tiap bulan, saya ingat banget. Dan itu onsite ya, tiap bulan dan hampir tiap bulan saya pasti diundang ke kampus-kampus untuk jadi pemateri di sana. Gitu di 2015, 16, 17, 18 itu saya ingat banget. Jadi saya keliling Indonesia untuk promote soal PHP Indonesia karena diundang, dan itulah keuntungannya komunitas, di mana ketika mereka masuk ke komunitas kita akan terkonek dengan ya itu makanya saya encourage banget teman-teman orang IT itu untuk masuk ke komunitas. Ya di situ kita bisa anything possibility. Di 2015 itu benar-benar zaman di mana PHP Indonesia itu nyebar ke 33 kota di Indonesia. Ini benar-benar ada pembentukan pengurus di sana, aktif semuanya. Dan disitulah saya mulai diundang-undang untuk ngisi seminar, kebanyakan di kampus-kampus ya. Ada nggak foto yang bisa saya share ya? Kayaknya bisa saya share kalau memang saya mau liatin ya. Nah, jadi sambil saya ngomong deh. Jadi di zaman itulah jadi PHP Indonesia berkembang sangat pesat. Dan di situ juga kesempatan saya untuk kenal banyak sekali orang-orang teknologi lah di situ. Nah, cuma memang semenjak 2000 ketika COVID melanda, ya sudah. Sudah langsung tenggelam semua aktivitas onsite dan ya makanya terbesitlah ide untuk bikin PHP ID online learning, karena kita merasa ini COVID ini kita mau isi dengan aktivitas apa nih? Ya kita isi aktivitas dengan online, karena pikiran kita waktu itu ya paling ini pandemik ini cuma sebentar gitu, paling cuma setengah tahun gitu, ya udah kita bikin deh. Tapi kok sudah 2000 akhir nggak selesai. Ini PHP ID mau lanjut lagi kan nih online learning? Oh lanjut lagi 2001, 2002 juga masih juga ya, akhirnya ya kelanjutlah sampai sekarang, begitu ceritanya. Jadi story-nya memang panjang banget. Jadi memang berarti membangun komunitas yang paling banyak kesan-kesannya ini di komunitas PHP ya, Bang Peter ya, Pak Peter ya. Iya betul. Dan memang PHP Indonesia itu komunitas grassroots community, artinya komunitas yang memang didesain untuk mereka yang baru mau masuk di dunia teknologi. Jadi target yang kami mau incar itu adalah mereka-mereka yang memang kuliah di IT dan masuk ke komunitas gitu. Jadi visinya adalah mendekatkan
penyedia tenaga kerja dalam hal ini kampus dengan industri gitu. Jadi kita coba bikin melekatkan gap itu. Mereka butuh dan kita bawa industri masuk komunitas juga supaya terjadi ya semacam match gitu. Mereka yang punya topiknya, mereka yang punya ilmunya, kita sharingkan ke kampus, kita sharingkan ke community. Ya, itulah yang membuat mungkin komunitas PHP Indonesia menjadi besar. Jadi kita nggak pernah bahas topik yang tinggi-tinggi banget, nggak pernah, jarang. Ya, seputar PHP, MySQL, database gitu. Ya, betul. Saya lihat seperti itu di grup PHP di Facebook ini. Tapi dan yang saya heran dan ingin belajar memanajemen sebuah komunitas itu kan perlu suatu loyalitas, suatu kebersamaan antar membernya itu. Yang saya heran juga di sini di komunitas PHP itu banyak kayak strukturnya ini, kayak head office itu Pak Peter sendiri, terus di bawahnya itu ada. Ini bagaimana untuk membuat rata-rata komunitas memang seperti itu, ada strukturnya, tapi nggak ada yang jalan justru kepalanya aja. Tapi di PHP ini kayaknya berbeda, menurut saya berbeda. Itu memanage-nya gimana itu Pak Peter? Toko kayaknya sih, saya ngerasa toko foundernya. Saya bukan foundernya loh, jangan salah pikir. Saya bukan foundernya, saya hanya head of eksekutif, tapi foundernya itu Om Rama Yurindra dan Sony Kurniawan. Jadi komunitas ini sebenarnya dibawa dari zaman 2008 itu, dan banyak pentolan-pentolan yang lahir di era itu pada waktu komunitas belum terlalu ramai di Facebook, masih di Yahoo Group, di Milis atau di Kaskus gitu. Nah, ini petinggi-petingginya ini banyak yang sudah gabung dan masuk ke PHP Indonesia. Jadi memang mereka sudah solid from the beginning. Jadi saya masuk dalam kondisi yang sebenarnya sudah setengah solid lah. Tapi masih pentolannya, belum ada membernya, belum banyak. Orang saya masuk waktu itu masih 7.000 kalau nggak salah ingat di grup PHP Indonesia. Waktu itu ya, sekarang kan sudah 150.000, 156.000 sekarang membernya. Jadi dalam kurun berapa tahun itu udah berlipat berapa kali tuh, dari 7.000. Nah, jadi memang perkembangannya cepat, dan memang ya boleh dibilang orang-orang lama ini yang tersebar di aneka kota inilah yang membuka link sih sebenarnya. Mereka yang develop community di sana, dan ya sudah enak dari awal sih. Jadi itu mungkin kuncinya hingga solid gitu. Jadi hanya sebatas ini ya, komunitas saja ya, bukan sebuah organisasi yang ada ADRT-nya, yang ada manajemen keuangannya, manajemen administrasi, bukan ya, Pak Peter ya? Enggak. Aduh, itu pernah jadi bahasan sebenarnya Mas Denny. Pernah jadi bahasan. Yang tanya bagaimana itu? Pernah jadi bahasan, tapi takut konflik interest waktu itu. Ya, betul. Konflik interest karena kalau sudah bicara duit biasanya komunitas bubar tuh pasti udah. Dari kita, ya kan, pasti Mas Denny paham ya. Pasti. Makanya akhirnya nggak jadi deh. Kita nggak bikin. Biar aja deh, komunitas aja deh, hidup dengan idealisme gitu. Karena kita sama-sama punya passion. Dan saya senang sih di member, di pengurus-pengurus PHP Indonesia itu memang saya ngelihat bahwa mereka memang passion semua. Jadi mereka mendedikasikan waktu mereka untuk komunitas. Dan memang mungkin Mas Denny nggak bisa lihat bahwa mereka itu aktif karena memang rata-rata mereka nggak ada yang mau nonjol gitu. Sebenarnya aktif, cuma dari back end aja, dari belakang, dari grup. Jadi saya terus yang keluar dari ujung puncak es gitu. Saya terus yang kelihatan. Padahal mereka juga aktif sebenarnya. Gitu. Ini barusan kayaknya info menarik ini. Ini yang bikin saya ada pertanyaan. Yang pertanyaan unik sebetulnya. Ya, yang saya tanya itu seperti ini. Kenapa ya orang-orang developer, orang-orang yang di bidang cyber security itu kalau punya medsos itu nggak pernah nampilin foto profilnya dia sendiri. Dia rata-rata memang bikin icon sendiri, kayak orang yang hidden lah kayak gitu. Menurut ya, kenapa seperti itu? Saya ada jawabannya. Ya, itu kenapa itu? Ini sebenarnya kembali ke profile. Jadi saya bersyukur banget memang di lingkungan teknologi ini saya banyak sekali mengerjakan proyek-proyek Human Resource Information System. Jadi saya banyak banget ilmu-ilmu human resource yang akhirnya saya absorb juga sebagai bagian dari penguasaan saya terhadap bisnis proses. Karena nggak mungkin dong bikin aplikasi kalau saya nggak kuasai bisnis proses. Nah, jadi saya jadi paham, oh ternyata di HR itu mengenal yang namanya, oke, kita kenal lah dengan extrovert, introvert gitu ya.
Dan saya juga baru ternyata orang-orang IT, developer, orang network kan kebanyakan itu mereka adalah orang-orang introvert. Dan saya baru sadar bahwa saya ekstrovert yang jarang-jarang. Saya ekstrovert terus terang. Makanya saya juga sendiri heran dengan diri sendiri kenapa saya ekstrovert ya masuk IT gitu. Secara teman-teman di komunitas ini introvert semua. Nah, tipikalnya orang introvert itu tahu apa Mas Denny? Ya Ya. itu tadi. Mereka itu nggak mau kelihatan hasilnya tapi berpengaruh gitu. Jadi orang introvert begitu. Mereka nggak perlu menonjolkan mukanya, nggak perlu menonjolkan fisiknya dan sebagainya, tetapi hasilnya Ya, pengaruh gitu, bisa ngaruh. kerasa gitu. Terasa. Itu model-modelnya orang introvert. Jadi sometimes dia memang diajak ngomong seperti ini pun mungkin bisa gagu-gagu gitu dan nggak menarik Ya, gitu. betul, betul. Ya, Tapi skillnya gini. pasti kan? Skillnya gini. Iya, betul. Itu masalahnya. Nah, saya ini ekstrovert. Jadi, ya itu jeleknya kekurangannya ekstrovert adalah memang mereka cenderung bisa ngomong dengan lancar. Ya, namanya juga ekstrovert kan. Banyakan orang Ya, marketing juga ekstrovert gitu. ya, betul. Dan ngomongnya lancar gitu. Tapi ya gitu, nggak tekun jadinya. Nggak tekun seperti yang Om Denny bilang tadi itu bosenan. Ya memang Ya, begitu betul. orang ekstrovert Sudah bosenan. seperti itu ya. Itu sepaket itu, Ya, betul. Betul. bosenan. Ya, ini berarti di Tuh. suatu komunitas itu memang suatu ini ya, union ya, suatu gabungan ya antara orang introvert sama ekstrovert ini memang harus Iya jadi betul. satu kesatuan. Ibarat orang orang teknis harus punya berteman sama orang yang bagian pemasaran supaya bisa Iya betul, mengembangkan ya. produk seperti itu Sales kan. sama pre-salesnya itu. Seperti itu. Paham sekarang, saya paham. Jadi dunia developer agak sudah mengenai kebuka ini saya kenapa profil mereka itu hidden semua. Tapi kalau sudah Tidak. mengenal ini ya kayaknya sudah kayak kayak teman kayak berteman gitu. Yes. Yang saya anjungi jempol itu ya dari eventnya Pak Peter itu yang di PHP ID itu kan banyak developer-developer sudah mulai ini ya mulai Speak out gitu. mulai keluar sudah ilmunya cara cara ininya menyampaikannya itu saya lihat wah ini sudah bagus itu yang menjadi ini ya saya berusaha mempelajari mereka itu mencari ilmunya juga mempelajari pribadi mereka sendiri. Iya. Ini sekarang itu akhirnya saya timbul pertanyaan kayak gini. Kalau komunitas seperti itu sudah gede kayak gitu. Apakah Pak Peter itu masih berkeinginan, bukan masih berkeinginan ya, sudah kenyataannya masuk ke komunitas-komunitas lain seperti itu kan? Komunitas PHP ada, komunitas lain ada. Saya nggak tahu komunitasnya apa yang diikuti Pak Peter ini berapa orang, Pak? Berapa Berapa komunitas? banyak ya? Ya, Kalau yang di teknologi itu sudah pasti PHP Indonesia dan di YI Framework juga pasti ada komunitasnya. PHP juga masih. Terus itu cukup aktif karena saya memang developer YI Framework sih. ya, Jadi memang komunitasnya kuat juga di YI. Terus ada AWS Community Builder udah ya itu pasti juga. ya. AWS Community Builder ini baru tahun lalu. Dan komunitas yang lain ya mungkin baru itu sih kalau mau didefinisikan. Soalnya banyak juga pekerjaan di PHP Indonesia jadi sometimes juga full time di PHP Indonesia aja kadang-kadang gitu. Tetapi ya berjejaring tentunya ya. Ya, Saya betul, banyak betul, kenal banget komunitas. betul, betul. Komunitas-komunitas lain tuh banyak yang saya tahu. Betul. Betul. Saya juga menyadari, Pak Peter, kenapa ada komunitas yang biasa hanya sharing tentang teori, ilmu, skill, hard skill, soft skill, kayak gitu ya. Tetapi pernah saya itu mengkategorikan bahwa sebuah komunitas itu ada sebuah komunitas yang apa ya, yang mungkin basic. Tapi yang saya heran di sini di komunitasnya yang Pak Peter ikuti yang saya baru dengar barusan itu komunitasnya kayak profesional semua. Profesional semua. Profesional dalam artian ya bisa menghasilkan ada income dan outcome-nya itu ada. Nah, tips-tipsnya itu gimana itu, Pak Peter? Tips-tipsnya masuk komunitas profesional ini yang setiap orang itu belum tentu ini ya, belum tentu berminat, ada yang minder, wah saya kayaknya nggak sesuai nih kayak sudah down duluan.
Itu triknya gimana? Masuk komunitas-komunitas seperti yang profesional seperti itu, Pak Peter. Triknya gimana itu? Jadi maksudnya Om Denny, maksudnya yang menjadi member ini orang-orang profesional, maksudnya begitu? Bukan, Atau ya gimana? mungkin bukan. Komunitas itu apa ya? Mempunyai konsep, mempunyai Oh, apa ya? Istilahnya kayak pengelolaannya nih ya ngomongnya nih. pengelolaannya itu seperti Ah, I see. profesional gitu. Menurut saya seperti itu. Oh, Kan kadang-kadang orang mau masuk jadi membernya, wah ini profesional bener. Ini kadang-kadang orang-orang yang sudah apa ya mengukur dirinya sendiri itu, wah nggak cocok saya kurang, masih pemula, nggak mungkin masuk komunitas profesional seperti ini. Nah itu triknya oke bagaimana oke. itu? Gimana itu? Iya, ya itu sebenarnya datang dari apa ya? Datang dari kejadian-kejadian yang terjadi day by day ketika kita mengelola komunitas. Kan ini sudah dikelola dari ya boleh dibilang dari 10 tahun yang lalu sih. Jadi sudah banyak hal-hal yang terjadi yang mungkin oh ini ternyata ini harus dibegini ini, harus dibegini ini. Jadi banyak hal yang kita sudah pelajari. Oleh karena itu, seperti yang saya sudah jelaskan di awal, saya terutama harus menentukan ini PHP Indonesia sebenarnya secara positioning ini ada di mana gitu positioningnya. Jadi kita tahu bahwa target yang kita targetkan kemana gitu. Jadi kuncinya mungkin di situ memang karena ya saya terus terang nggak bisa punya bisnis soalnya Om Denny gitu, nggak bisa bangun bisnis. Jadi saya nggak terlalu ngerti bagaimana cara mengelola bisnis. Tapi kalau mengelola community, saya kayaknya ilmunya banyak gitu. Jadi kadang-kadang saya memperlakukan pengelolaan community itu sama seperti pengelolaan bisnis gitu. Jadi ya karena mungkin passionnya di situ ya. Ya, Jadi betul. dikelolanya secara profesional dan ya udah kayaknya begitu ada problem, oh ini harusnya ditempatkannya di sini ya. Sense gitu ya, sense. Kalau orang bisnismen pasti juga punya sense kayak gitu ya. Ya. Ketika wah ini harusnya ini kita nggak boleh jual gini dengan strategi yang kayak gini nih. Nah itu juga yang terjadi di komunitas sih. Ketika ada masalah, ada problem, wah harusnya ini kita begini, ini harus taruhnya di sini gitu. Nah, dengan seperti itulah akibat dari trial and error. Jadi komunitas ini akhirnya punya positioningnya pas banget terhadap komunitas-komunitas yang lain, terhadap orang-orang yang baru mau masuk maupun mereka yang institusi gitu. Jadi kita tahu mau taruh di mana. Yaitu ini mungkin yang jadi kelebihannya di PHP Indonesia. Membangun kalau sudah mempunyai komunitas dan mendekati suatu institusi, instansi pemerintah, instansi swasta, apalagi di bidang akademi ya, di instansi pendidikan kayak kampus-kampus seperti itu akhirnya menjadi dikenal, komunitas itu menjadi dikenal, apalagi personalitinya juga orang-orangnya juga dikenal. Akhirnya ada suatu proyek-proyek yang mungkin mereka tanyakan, akhirnya bisa collab juga dan juga menjadi suatu ladang bisnis ya, suatu proyek. Itu cara penetrasi dari sebuah komunitas ke publik. Tapi banyak orang komunitas bukan dari komunitas, tapi dari sisi lain, praktisi yang masuk ke publik seperti itu. Menurut Pak Peter, bagaimana kemungkinan peluang terbesarnya? Apakah lebih baik untuk membangun mendapatkan proyek? Apakah lebih baik mengikuti dari komunitas, masuk dari komunitas? Apakah masuk dari sebuah perjalanannya dari suatu perusahaan, apa dari sebagai orang freelance? Itu peluangnya lebih besar mana? Komunitas apa sebagai pribadinya atau ikut dari perusahaan untuk bisa penetrasi ke publik seperti itu? Ya oke. Bagus nih pertanyaannya Mas Denny karena memang ini akan sangkut pautnya ke bisnis. Gimana sih relasinya antara komunitas dengan bisnis gitu ya? Ini yang perlu kita pertegas garisnya karena bisa kalau kita nggak tegas batas-batasnya ini bisa saling overlapping. Nah jadi kenapa PHP Indonesia nggak pernah jadi institusi punya legal karena kepentingan itu kita agak berbahaya untuk masuk ke ranah itu jadi nanti ada konflik interest. Kita kalau mau bisa masuk ke semua sektor, ke semua bisnis dan kemana saja. Nah sekarang apa sih batas yang ditetapkan oleh komunitas dengan bisnis? Prinsipnya begini, komunitas itu bisa membantu bisnis dan bisa membantu orang per orang. Bantuan apa yang bisa
komunitas offer adalah kita itu menilai kualitas dari perusahaan dan kita juga menilai kualitas dari si orang gitu. Kita bisa tahu bahwa seseorang ini bagus dalam hal berkarya gitu. Karena kan kita tahu bersama bahwa orang IT itu pada dasarnya senang berbagi. Pada dasarnya senang membagikan ilmu gitu, ya either Mas Denny juga, saya juga gitu, dan teman-teman orang IT, kita pada dasarnya orang-orang yang punya passion untuk berbagi. Persoalannya adalah ketika kamu rajin berbagi, kita kan bisa ukur bahwa seseorang itu bagus. Jadi portofolio seseorang yang banyak berkontribusi di komunitas akan kelihatan, ini bagus banget nih. Ini secara quality, skill, mungkin hard skill dan soft skill juga bagus. Karena kita kan sering berinteraksi setiap hari. Jadi kita kenal banget dari orang-orang yang ada di komunitas ini. Ketika bisnis masuk ke komunitas dan mereka tanya rekomendasi, kalian punya orang nggak yang bisa mengerjakan project-project ini? Komunitas nggak akan ngambil proyeknya, udah pasti jangan, nanti bisa berbahaya. Kita yang akan merekomendasikan, ini orangnya bagus, ini orangnya bagus. Atau kalau ada bisnis yang, saya ada orang ini yang masuk untuk bekerja di tempat saya, mau mengerjakan proyek ini, kira-kira orang ini bagus nggak? Nah, karena kita tahu sepak terjangnya, kita bisa rekomendasikan. Di komunitas itu nggak sedikit kok yang kena blacklist dari kita itu karena karakter, karena cara memperlakukan proyeknya yang nggak benar gitu. Udah beberapa kasus yang terjadi kayak gitu. Jadi ketika ada bisnis baru yang, saya ada orang ini nih mau minta tolong dibikinin, ini kira-kira bagus nggak? Oh jangan. Dia sudah terkenal dengan begini. Jadi komunitas berhubungan dengan bisnis dengan cara itu. Makanya komunitas itu harus trusted banget. Harus benar-benar passionnya benar-benar mau bantu orang, benar mau bantu bisnis. Betul. Gitu ceritanya, rahasianya Mas Denny. Oke, ini kalau sudah dijelaskan seperti itu, akhirnya saya bisa compare ini. Kalau komunitasnya PHP sudah seperti itu ya, bisa membantu antar member untuk bisa mensukseskan suatu bisnis atau proyek yang mereka dapat dari masing-masing member atau kelompok dari member-member komunitas itu sendiri. Tetapi yang saya compare ini, itu banyak komunitas yang saya lihat di medsos, komunitas offline, yang di bidang IT aja, di bidang IT dulu. Mereka itu kalau ada sebuah ada isu, ada suatu masalah di proyeknya, kadang-kadang menanyakan di sebuah komunitas, ada isu saya nggak bisa gini. Pertanyaan-pertanyaan yang di posting di komunitas itu banyak member yang lain bilang gini, ini project ini. Lah itu tidak memberikan ilmu akhirnya. Tapi akhirnya mereka itu kayaknya nyindir lah. Ini kalau proyek ngapain tanya di sini? Gitu. Lebih baik kita ayo duduk bareng, berapa kosnya yang kita dapat, berapa yang saya dapat gitu. Itu ada komunitas seperti itu. Akhirnya banyak member-member terpecah. Jadi bikin komunitas lagi, bikin komunitas sendiri. Akhirnya terpecah-pecah. Akhirnya banyak tidak ada sebuah keakraban antar member itu. Makanya saya mengcompare itu komunitas PHP ini kok begitu besarnya, kenapa seperti kok beda dengan yang lain gitu. Itu Pak Peter. Itu mungkin itu apakah ada ini dari Pak Peter kenapa hal itu bisa terjadi? Oke. Nah, ini boundariesnya yang sebenarnya kalau misalnya ada orang yang bertanya mengenai pekerjaannya atau bisnisnya ke komunitas, itu sebenarnya sesuatu yang harus kita bantu juga. Kenapa? Karena mereka harus memahami hakikat dari komunitas itu adalah membantu si personnya, bukan membantu si perusahaannya. Kan problem bisa datang dari aneka urusan gitu, bisa dari pekerjaannya, dari proses pembelajarannya, atau dari hal yang dia kerjakan gitu. Dan itu nggak jadi urusan sama komunitas gitu. Kan intinya adalah komunitas tempat dia mau belajar gitu. Ya kalau itu ada hubungannya dengan bisnisnya dia karena dia mau ngerjain project, ya itu dia punya keuntungan gitu bahwa dia belajar dari komunitas untuk problem yang akan solving jadi problem. Dan itu bukan sesuatu yang dilarang kalau di komunitas PHP Indonesia. Yang dilarang itu kalau dia jualan gitu. Itu nggak boleh, kamu nggak boleh ya nanti kalau mau jualan. Itu different story gitu. Tapi kalau namanya pembelajaran, edukasi, itu sah-sah saja. Biarpun itu sangkut pautnya dengan pekerjaan dia dan bisnis dia gitu, it's okay gitu. Jadi ya saya juga saranin sih orang-orang kalau mau gabung ke komunitas PHP Indonesia nggak usah khawatir yang begitu-begitu. Justru feel free,
toh pengembangan karir kan itu Ya, hubungannya. betul. Itu yang saya ambil. Ini tanda petiknya itu. Bagus, bagus, bagus. Bagus. Yes. Ini mengekspor sebuah ulasan yang begitu bagus. Nah, ini kayaknya ada pertanyaan itu dari saya. Ini terakhir ini, Pak Peter. Kalau udah menjelaskan dari awal sampai sekarang itu, mungkin akhirnya ya banyak apa ya, sebuah company, sebuah corporate itu apa ya, ingin mengajak collab. Nah, kalau sudah mengajak collab ini kayaknya ya istilahnya kalau di digital marketing atau digital business itu endorse atau ambassador. Nah, setahu saya Pak Peter ini ya ambasadornya Niaga Hustor. Itu Yes. kenapa kok bisa seperti itu? Ini pertanyaannya gini Pak Peter. Saya bertanya bukan dari sisinya Pak Peter dulu karena ditunjuk jadi ambasador, tapi saya ingin kenapa Niaga Hustor itu bisa melihat peluang dari sisinya Pak Peter ini kok harus bisa menjadi ambasadornya mereka. Itu dulu. Jadi ini mungkin jadi wawasan ya mungkin bagi perusahaan lain yang ingin mencari suatu personal seseorang yang menjadikan suatu ambasador. Karena melihat orang ini cocok jadi ambasador. Nah, setelah itu nanti dijelaskan dari sisinya Pak Peter. Kok bisa perusahaan itu menunjuk Pak Peter menjadi ambasador? Jadi ada ini ya komparasinya gitu. Silakan Pak Peter. Ya, itu pertanyaan juga oke banget sih Mas Denny. Jadi gini, harus dipahami bahwa sebenarnya siapapun orang itu bisa jadi brand ambassador, dan brand ambassador itu apa sih sebenarnya? Itu perusahaan yang membeli persona sebenarnya, orang yang membeli personality seseorang gitu. Jadi sebuah perusahaan itu mau menjadikan seseorang itu jadi brand ambassadornya karena personality-nya. Jadi apapun yang jadi personanya dia, itulah yang menjadi daya tarik buat perusahaan. Apakah persona dia itu punya kepentingan untuk si perusahaan? Gitu. Saya nih jualan hosting nih. Kalau misalnya saya beli orang yang punya influence tinggi tentang hosting, kira-kira punya benefit buat perusahaan nggak? Itu sudah berarti mereka harus cari orang-orang yang punya persona itu yang bisa membantu perusahaan ya membesarkan, karena kan brand ambassador itu kepentingannya itu membesarkan kepentingan perusahaan tuh pastinya. Nah, dicarilah orang-orang yang tepat untuk posisi itu. Nah, alhamdulillah adalah karena saya ini sudah lama banget di komunitas gitu ya, sudah cukup lama dan mereka sudah tahu bahwa gerak-gerik saya, komitmen saya, dan semua yang saya lakukan buat komunitas, orang nggak akan ragu lagi bahwa saya komitmennya itu jauh melebihi komunitas-komunitas lain. Dan perusahaan percaya dengan hal itu karena dia tahu bahwa saya itu nggak setengah-setengah ngurusin community. Dan persona itu yang akan mau dimanfaatkan oleh perusahaan. Jadi sebenarnya yang tertarik itu banyak, bukan cuma Niaga Hustor aja gitu. Banyak perusahaan yang memang tahu bahwa personanya seorang Peter Kambe itu influence-nya seperti apa gitu terhadap komunitas. Kira-kira kalau saya jadiin dia brand atau saya jadiin dia influencer, kira-kira punya impact nggak ke perusahaan? Ya karena either saya ngomong ini aja AWS gitu ya, orang kan, weh AWS gitu ya, gitu aja. Atau either saya ngomong brand yang Niaga Hustor atau Sendit, Kiskas, rumah komunitas gitu, T-Labs dan sebagainya. Begitu saya ngomong itu, persona itu akan sangat kuat banget di telinga orang yang menganggap bahwa komitmen saya sangat kuat di komunitas. Nah itu, jadi itu sih alasannya kalau dari perspektif mereka. Kalau dari saya sih, ya lihatnya simpel aja gitu. Ya ini kesempatan bagus juga. Siapa juga yang menolak gitu ya? Ya betul. Oke, tadi itu ada penawaran dari corporate atau company lain yang menawarkan Pak Peter menjadi brand ambassador juga. Itu bagaimana? Apakah bisa satu orang menerima dua brand ambassador dari perusahaan yang berbeda? Bisa tidak seperti itu? Oh, boleh sekali, sangat boleh. Selama non-kompetitif gitu ya. Artinya jangan sampai perusahaan itu saling berkompetisi. Core bisnisnya sama, mungkin seperti itu ya? Ya, berada di jalur bisnis yang sama. Gitu kan, nggak etis juga kan, masa saya mau bawa dua bendera dari dua perusahaan yang jualannya sama, kan nggak etis banget. Betul. Tapi kalau selama bisnisnya beda, dia jualannya beda, ya why not gitu itu, dan itu diperbolehkan dong, nggak masalah kan, brand-brand itu nggak saling berkompetisi, jadi it's okay.
Halo Pak Peter. Halo udah, yes. Udah lama gini. Dulu kita ketemu tahun 2016 ya di Padang ya. Oh, di mana tuh? BNP? Sama eventnya si Farel dulu. I see. Tuh, kan saya udah bilang tadi sama Om Denny bahwa tahun 2016 tuh saya muter-muter itu sampai ke Padang. Padang dulu pas yang pemimpinnya Di si Farel Andalas? dulu ya, ingat ya? Yang di Andalas bukan? Di Iya, Politeknik? Andalas ya, betul. Ah, yes. Aduh, Yang saya masih terpesona dengan Sumatera Barat dan masih kepingin ke sana. Cuma saya ke sana. Bentar, cuma 3 jam ya. 2 jam, 3 jam. Iya, kurang banget memang. Iya. Mulainya telat, kelar cepat. Selebihnya diantar sama panitia. Iya, benar. Jadi gini, Mas kan, ini kan masalah mengelola community tadi ya. Yes. Mengelola community kan, saya kan guru SMK ya. Nah, jadi kan kita kan juga punya community namanya MGMP kalau pernah dengar namanya. Jadi itu kan community itu. Jadi itu sekumpulan guru SMK. Kayak saya kan dibilang TKJ ya. Nah, jadi kita di TKJ itu ngumpul semua satu ide, semua satu tujuan. Cuma kendalanya itu agak beda sepertinya menghandle komunitas profesional dengan yang kayak Pak Peter lakukan tadi gitu. Kalau kayak kami kan guru semua gini. Nah, cuma ketika ada event itu pola pikirnya beda gitu. Dia maunya gimana apa istilahnya ya? Gimana skillnya. Apa ya? Agak beda lah pola pandang itu. Ngumpul cuma sekedar ada ngambil absen aja gitu. Absen bahkan selesai gitu. Padahal kita udah nyiapin acara pengenalan AWS misalnya kan. Tahunya dia datang cuma butuh absen aja gitu, absen, laporan dan selesai gitu. Jadi kan kalau kayak saya kan juga ada gabung di komunitas yang dulu kan kayak dulunya di KOS dulu ya Pas Denny ya. KOS dulu di Debian, di Mikotik semua. Memang beda sih kayaknya. Kalau yang sudah butuh dengan sekedar ikut gitu. Nah, jadi mungkin Pak Peter punya pengalaman nih gimana menghandle community ini, apakah membernya ini betul-betul butuh dengan komunitas atau sekedar ikut-ikutan biar gaya gitu. Ya kan begitu, ya kan ikut puasa ini menarik nih udah, menarik. Saya anggota forum Linux. Wah, gaya-gayaan. Kontribusi dia nggak ada gitu kan. Nah, itu sih. Ya, memang ini challenge-nya terus terang saya harus bilang sama Uda bahwa memanage komunitas secara profesional sebenarnya lebih sulit dari bisnis. Kenapa lebih sulit? Karena bisnis itu kita ada satu pengikatnya, kita sama-sama gajian masalahnya. Jadi kalau kamu macam-macam bisa ditendang gitu. Tapi kalau di community ini different gitu. Memang semua datang dengan kepentingannya sendiri-sendiri. Nah, ini mungkin tips yang bisa saya kasih masukan buat udah dalam pengelolaan community. Memang di community kita tidak bisa menentukan pola gitu. Karena sebenarnya komunitas itu ditentukan oleh siapa yang mau berkontribusi di dalamnya. Dan kontribusi mereka itu bisa beraneka ragam dan berbagai aneka kepentingan. Nah, yang saya temukan di PHP Indonesia adalah memang kita semua datang dengan kepentingan kita masing-masing. Karena komunitas itu kan sebenarnya ekosistem. Semua orang yang berkumpul di tempat itu semua mengharapkan sesuatu yang berguna buat dirinya sendiri. Itu sudah pasti. Cuma memang saya selalu tekankan di komunitas bahwa di community itu kamu nggak bisa cari duit di sini. Kamu tidak bisa secara langsung mendapatkan keuntungannya, benefitnya secara langsung. Melainkan ada benefit-benefit lain yang akan kamu dapatkan ketika kamu digabung di community. Misalnya nih, saya seorang bisnismen gabung di komunitas. Anggap aja nanti kalau misalnya ada orang bisnismen yang gabung di komunitasnya Uda ya. Dia pasti gabung di komunitas itu pasti ada sesuatu yang dia mau cari di situ. Apa sih yang menjadi kepentingannya di situ? Ya bisa jadi dia kepentingan untuk memperbesar bisnisnya atau mau cari orang untuk membantu dia di bisnisnya dia. Bisa nggak komunitas memprovidekan hal itu sama dia? Karena itu tugas komunitas sebenarnya. Komunitas itu ada untuk memenuhi kebutuhannya dia. Kalau dia memang mau cari orang, kandidat, ya komunitas harus meng-offer, ini kita di sini ada komunitas, ada kandidat yang bagus-bagus nih. Kasih sama dia. Dan itu akan membuat si orang yang bergabung di komunitas, wah saya ada manfaat nih gabung di community. Itu dari sisi bisnis. Sekarang guru.
Guru ketika gabung di komunitas, apa sih yang menjadi kepentingannya guru ketika dia gabung di komunitas? Ya, Ya saya nggak tahu gitu. Pasti udah lebih tahu tuh kalau seorang guru gabung di komunitas, ada pasti dia gunanya di situ. Apa yang dia butuhkan? Gitu. Apakah dia membutuhkan networking atau membutuhkan sertifikasi untuk kenaikan karir dan kenaikan apa? Bisa nggak kita provide itu di community? Kalau itu sampai dia dapat, dia apa yang dia butuhkan di community itu dia dapat, saya yakin dia akan betah di komunitas apapun yang terjadi di dalam. Gitu. Dan ini yang saya offer di komunitas PHP Indonesia, di mana kalian boleh datang dengan segala kepentingannya. Kalau saya bisa offer, saya akan arahkan kamu di mana kamu bisa mendapatkan apa yang kamu butuhkan di komunitas. Ini masalahnya komunitasnya volunteer, jadi mereka nggak akan bisa kita bayar kita. Jadi saya akan berusaha untuk mengkonek-konekkan mereka sesuai dengan apa yang mereka butuhkan di komunitas. Dan ini yang membuat komunitas PHP Indonesia kuat. Nah, udah juga begitu sebenarnya, supaya mereka betah dengan segala kepentingan mereka mungkin sana sini sana gitu. Tapi kalau mereka dapat apa yang mereka butuhkan di community, saya yakin mereka akan solid. Mungkin itu. Bisa dapat ya maksudnya, maksud saya. Kalau gitu otomatis community ini mesti nggak bisa kaku ya polanya, konsepnya. Artinya kita punya konsep community nggak bisa ABC saja gitu. Coba kita mesti menyesuaikan dengan kebutuhan anggota gitu. Ya betul. Jangan dipolakan sih. Kalau saya lebih memilih kira-kira kepentingan mana yang bisa kita offer dari orang-orang yang gabung di komunitas ini. Mereka bisa dapat apa sih? Mereka mau cari ilmu ya kita kasih ilmu. Kalau mereka mau cari duit kita carikan dia duit di situ. Carikan ya, bukan kita yang gitu. Betul. Gimana caranya dia dapat kebutuhan? Kan kebutuhannya banyak macam. Ada yang mau cari orang, cari opportunity, cari market, cari bisnis, cari karir, cari apa lagi di community. Nah, itu harus komunitas sebagai orang yang mengelola community, kita harus bisa offer itu supaya mereka bisa dapat gitu. Dan pasti mereka akan jadi betah gitu. Wah, saya betah lah di sini. Karena saya bisa dapat karir nih. Karena di komunitas PHP Indonesia bukan sedikit, tidak sedikit gitu ya, yang mereka kepingin kerja di startup karena kenal dengan orang-orang startup, ya udah dikenalin, kamu bisa, saya lagi butuh orang front end nih yang bagus, si ini aja coba aja kontak, gitu. Saya lagi mau masuk ke sana, kira-kira siapa kontak di sana? Ini kontaknya si ini, gitu. Itu komunitas lah yang merekatkan semua mereka, gitu. Dengan semua kepentingannya, ya sudah. Betah lah mereka di dalam gitu. Udah. Ya betul ya. Ya kalau kayak gini Mas Denny ya, saya kan tubuhnya kan tubuh dari komunitas semua nih. Artinya apa yang saya bisa itu memang semua dari komunitas semua gitu. Nah, jadi ketika saya ingin bagikan ke komunitas yang lain, kayaknya nggak nyambung gitu kan, karena kebutuhannya beda gitu. Kalau saya dulu gabung komunitas, butuhnya ingin upgrade. Nah, cuma yang lain ini di gabung komunitas butuhnya cuma yang tadi cuma sekedar administrasi, kelengkapan absensi aja gitu. Jadi memang ketika nggak nyambung tujuannya, jadi malas gitu bawaannya gitu. Gitu sih. Ya coba aja sekarang semboyannya diganti. Gimana masuk komunitas bisa dapat duit, gitu aja. Pasti banyak yang datang gitu. Banyak yang datang gitu. Ya kalau mereka memang masuk komunitas untuk absen ikut event, ya boleh juga. Itu bisa diakalin juga sih sebenarnya. Udah istilahnya oke lah, kalau kamu kesini mau cari absen supaya kamu mau dapat duit misalnya, ya bisa diakali. Berarti konten yang nanti kita offer di situ adalah benar-benar konten yang berkualitas. Jadi biarpun dia cuma motivasinya jadi duit, akhirnya jadi ilmu juga. Gitu. Dia akhirnya saya bisa jadi dapat duit di sini tapi dapat ilmu juga ya. Ya udah, kelola kepentingannya dia itu dengan sesuatu yang benar-benar bermanfaat buat dia. Toh memang komunitas untuk berbagi ilmu kan. Misalnya dia kadang absen. Kenapa kita nggak datangin pemateri yang benar-benar bagus sampai dia terkesima? Saya nggak ekspektasi sampai sini nih. Tapi kenapa yang ngomong ini malah bagus banget ya? Wah, dapat ilmu nih. Jadi dia jadi betah juga kan. Jadi dua kepentingan dia terpenuhi sekaligus. Gitu. Nggak boleh, itu cuma tips saja. Paham saya. Ini udah, nanti kan sesi ini 1 jam ngobrol di waktunya Pak Peter. Nanti kan recordingnya ada di YouTube. Nanti tunjukin ke komunitas MJMP nanti. Itu apa nanti? Mereka akan tergugah atau bagaimana nanti?
Itu yang mungkin PR bagi Huda. Ini ada PR bagi saya juga ada ini dari masukan dari Pak Peter ini. Oke, mungkin udah hilang ada ini ya sudah banyak ini ya masukan ya dari tips-tipsnya dari Sudah. Pak Peter ya. Sudah. Oke, terima kasih. Banyak banget ya. Ini sudah. Jadi semangat lagi mengelola lagi. Semangat Yes. gitu mengelola. Semangat udah. Untuk Semangat. lanjutannya udah hilang kan bisa kontak-kontak dengan Pak Peter bagaimana udah. Ya, siap. Boleh, go ahead silakan. Kontak aja nggak apa-apa. Nanti Siap. saya kasih tips. Saya tidak menunjukkan Ya. profilnya, Bapak tidak menunjukkan kontaknya gimana, pasti sudah tahu. Oke, ini sudah jam 8 kurang 1 menit. Mungkin ini sudah waktunya kita ini ya, sudahi event ini. Jangan khawatir Pak Peter, walaupun yang datang hanya Uda Ilham, tapi masukan saya sudah mendapatkan ilmu lebih banyak ini sudah. Mungkin Uda Ilham juga, mungkin ada yang audien yang lain yang tidak bisa ikut, nanti bisa melihat di recording YouTube yang mungkin tayang besok malam atau paling lambat malam Minggu. Terima kasih atas kedatangannya Uda Ilham dan khususnya Pak Peter sudah ikhlas sudi hadir di event yang simple banget ini. Keunikannya memang ngobrol ini. Jadi beda dengan eventnya Pak Peter yang sudah seperti itu Beda yang kelas. sudah lama. Beda. Enggak, sama aja. Beda sektor aja, beda target. Ya, saya juga ambil jalan nih. Saya ambil jalan. Ya mungkin saya buka juga. Saya punya event baru. Itu event bukan ngobrol, tapi sebuah event yang nantinya seperti ajang promosi kayak teaser, tapi arahnya ke training. Udah Ilham nanti ada jatahnya ini kapan? Udah yang sudah saya syuting bulan yang lalu itu. Cuman ini masih saya coba grand opening di awal September. Pak Peter ini juga sudah selesai syuting, tapi masih melihat bagaimana nantinya. Terima kasih atas datangnya Pak Peter. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Peter. Mohon maaf jika ada kekeliruan yang dari penampilan saya, penjelasan saya, dan hanya seperti ini. Mohon maaf. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.